kediaman Tuan Willy. Alena dan Yesi saling beradu pandang saat melihat Vino datang membawa istri dari kakak mereka. Nyonya Selfie yang sedang asyik melakukan perawatan kuku pun terkejut saat melihat Vino datang bersama istri Willy dan membuatnya langsung meminta para beauty serapisnya berhenti sejenak. "Vino, ada apa kemari? Kamu datang bersama menantuku." Nyonya Selfie menyembunyikan keterkejutannya. "Halo Tante, apa kabar?" "Iya, aku datang mengantar Aisyah untuk beristirahat. Kasihan sekali dia berhari-hari menunggui Willy sendirian di rumah sakit," ujar Vino berbasa-basi. "Oh iya, terima kasih. Maaf kami belum sempat menjenguk Willy ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Willy hari ini?" Nyonya Selfie pura-pura peduli. "Masih sama, Willy belum menunjukkan reaksi apapun," jawab Vino apa adanya dengan tatapan aneh menatapi keluarga Willy yang terlihat tak peduli. "Baiklah Tante, apa boleh Aisyah pergi untuk beristirahat?" Vino memastikan. "Oh, menantuku, kamu pasti letih sekali ya. Sebentar Mami panggilkan dulu Rima agar dia mengantarmu untuk beristirahat." Nyonya Selfie memeluk Aisyah dengan terpaksa di hadapan Vino. "Rima, cepat antarkan Nona Aisyah ke kamarnya Tuan Willy untuk beristirahat." Nyonya Selfie berpura-pura baik. Sementara kedua putrinya Alena dan Yesi nampak tak suka melihat Aisyah. "Baik Nyonya, mari Nona saya antar ke kamar Tuan Willy," ajak Rima sembari membawakan tas milik Nona Aisyah. "Rima, tolong kamu layani Nona Aisyah dengan baik dan siapkan semuanya yang dia butuhkan." Nyonya Selfie menyunggingkan senyum. "Istirahatlah sayang. Jika masih ada yang kurang kamu bisa temui Mami di bawah." Nyonya Selfie mengusap lengan Aisyah. Aisyah tersenyum bingung. "Permisi Mam, permisi Vino." Aisyah pamit dan mengikuti Rima menuju kamar utama milik Tuan Willy. Aisyah mengedarkan pandangannya ke setiap ruangan. Rumah ini begitu besar bagaikan istana dan Aisyah begitu takut dan malu berada di tengah-tengah keluarga ini. "Silahkan Nona, ini kamar Tuan Willy." Gadis bernama Rima itu membukakan pintu kamar Tuan Willy. Sekejap Aisyah tercengang melihat kamar yang begitu luas dan besar. Kamar Tuan Willy saja sudah seperti besar rumah yang dia miliki. Klek! Aisyah meneguk salivanya. Kedua matanya sungguh takjub dengan apa yang ada di dalam kamar Tuan Willy, sehingga dia pun takut untuk menyentuhnya. "Nona, mari saya antarkan melihat kamar mandi," ajak Rima. Rima pikir Nona Aisyah akan bingung jika nanti pergi ke kamar mandi. Aisyah menurut dan mengekor di belakang Rima. Ceklek! "Ini kamar mandinya Nona." Rima membuka pintu dan memperlihatkannya pada Aisyah. "Ini kamar mandi Rima." Aisyah lagi-lagi menatap takjub. "Iya Nona, apa Anda bisa menggunakannya?" Rima bertanya dengan ramah. Aisyah menggeleng. "Baik, mari saya ajarkan Nona." Rima tersenyum manis. Rima mulai memutar kran dan menunjukkan kepada Aisyah yang mana air panas dan yang mana air dingin. Kemudian dia memutar kran untuk wastafel dan untuk shower. Kemudian menunjukkan pada Aisyah bagaimana menggunakan kloset dan bathtub. Aisyah mengangguk paham meskipun dia agak lupa. "Terima kasih Rima. Aku mengerti," ujar Aisyah. "Mari saya antarkan ke walk-in closet Nona." Rima menunjukkan pada Aisyah tempat berganti dan mengambil pakaian. Lagi-lagi Aisyah tercengang. "Baiklah kalau begitu saya permisi dulu Nona. Silahkan kunci pintunya," ucap Rima mohon diri. Iya, Aisyah menganggukkan kepala lalu mengunci pintu kamar karena dia ingin mandi dan mencoba apa yang sudah diajarkan oleh Rima. Aisyah membuka bajunya dan kemudian dia mencoba menghidupkan kran lalu mencuci wajahnya. Kemudian gadis cantik itu mencoba menghidupkan shower sehingga air pun mengucur dari atas. Lalu Aisyah menghidupkan air di dalam bathtub dan menuangkan sedikit sabun. Kali ini dia akan mencoba menjadi seorang putri. "Dia kaya sekali," gumam Aisyah sambil menyabuni tubuhnya. Aisyah begitu menikmati mandinya, sehingga dia tidak menyadari jika sudah berapa puluh menit dihabiskan waktu hanya di kamar mandi saja. Rasanya tadi sungguh gerah dan setelah selesai mandi gadis itu bisa merasakan tubuhnya kembali fresh. Setelah mandi Aisyah mengeringkan rambutnya dan memilih pakaian di walk-in closet. Tentu saja pakaiannya pun sudah disiapkan oleh Naina di kamar Tuan Willy. "Naina, kamu baik sekali padaku." Aisyah tersenyum sembari mengambil sebuah pakaian muslimah yang waktu itu dipilihkan Naina untuknya. Lega sekali rasanya setelah mandi. "Aku ingin tidur sebentar," gumam Aisyah lalu dia pun segera menuju tempat tidur Tuan Willy.
Aisyah duduk di pinggiran tempat tidur, tidak berani meniduri tempat tidur. Dia ragu untuk membaringkan tubuh di sana, namun karena dia sungguh merasa lelah akhirnya dia terbaring juga dan terlelap di dalam selimut tebal yang hangat milik Tuan Willy. Tok, tok. Suara pintu diketuk dari luar. Aisyah masih tertidur pula sehingga dia tidak mendengar suara ketukan di pintu. Permisi Nona, saya ingin mengantarkan makan siang untuk Anda. Suara Rima terdengar di mikrofon sehingga membuat Aisyah terbangun karena kaget. Siapa? Aisyah terduduk dan melihat sekelilingnya tidak ada siapa-siapa, namun suara yang memanggil terdengar cukup keras. Saya Rima Nona, tolong buka pintunya. Rima berkata di depan pintu kamar dengan mikrofon yang terpasang di pintu kamar Tuan Willy. Oh iya, sebentar. Aisyah segera turun dari tempat tidur lalu membukakan pintu untuk Rima. Nona, ini makan siang Anda. Rima meletakkan piring makan di atas meja kecil di samping televisi. Terima kasih Rima, Aisyah tersenyum manis. Rima pun langsung pamit untuk keluar. Tunggu Rima, apa kamu melihat Naina? Aisyah bertanya. Naina, sepertinya dia tidak ada Nona. Dia belum kembali dari rumah sakit. Jawab Rima ramah. Baiklah Rima, terima kasih. Jika nanti aku memerlukan sesuatu maka aku akan mencarimu, ujar Aisyah. Baik Nona, silahkan makan, ucap Rima lalu keluar dari kamar Tuan Willy. Iseng Aisyah melihat-lihat semua barang yang ada di kamar Tuan Willy satu persatu. Gadis itu tersenyum menatapi foto Tuan Willy yang berjajar rapi. Maaf Tuan, aku melihat barang-barangmu tanpa izin. Aisyah berbisik di foto Tuan Willy yang menjadi background kamarnya. Gadis itu kemudian meraih baki berisikan makanan lalu menyantap makan siangnya yang begitu nikmat. Aisyah bagaikan putri di kamar Tuan Willy. Sembari menunggu Naina datang, gadis itu kembali tertidur setelah sholat. Mam, kenapa gadis itu harus dinikahkan dengan Kak Willy? Alena yang sejak awal tidak setuju kakaknya akan menikah dengan gadis kampungan sangat tidak bisa menerima hal itu. Iya, aneh sekali. Kalian yang menjodohkannya, tetapi kalian tidak bisa menerimanya. Yesi juga ikut mendumel. Kalian tidak tahu apa-apa, sudah jangan ikut campur. Tukas Nyonya Selfie. Enak sekali wanita itu, tidur di kamar Kak Willy. Alena yang merupakan anak dari Nyonya Selfie dengan mantan suaminya yang dulu terlihat tidak terima. Karena diam-diam Alena menyukai Willy kakak tirinya. Sudah jangan protes terus. Kalian berdua berisik sekali. Nyonya Selfie merasa terganggu dengan ocehan kedua putrinya. Mami, Alena dan Yesi menajamkan mata mereka karena bukannya mendapatkan pembelaan, malah mereka berdua dimarah oleh mami mereka. Sedang apa wanita itu di kamar Kak Willy? Alena marah-marah, sementara Yesi terlihat lebih cuek dari Alena. Alena, ayo mau kuliah tidak? Yesi menarik tangan Alena karena gadis itu terus saja mengomel membuat telinga Yesi sakit. Aku tidak suka jika Aisyah menjadi istri Kak Willy sesungguhnya. Bentak Alena kesal. Nanti saja marahnya Alena. Kita sudah telat. Ucap Yesi lalu menarik tangan Alena dan memasukkan saudaranya itu ke dalam mobil, karena dia harus berangkat kuliah sekarang juga. Aisyah keluar dari kamarnya perlahan untuk mencari Naina ataupun Rima. Namun bukannya dia bertemu dengan Naina dan Rima, melainkan dia bertemu dengan Nyonya Selfie yang sedang menatapnya. Bersambung.